Pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti perbincangan di Prime Time Talk kali ini. Kita akan menghadirkan grafik dampak pelemahan rupiah berikut ini ke layar Anda. Yang pertama ada pernyataan dari pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, yang mengatakan pelemahan rupiah bisa berdampak pada naiknya harga barang karena 70% bahan baku kita impor. Lalu dari ekonom UGM, Tony Prasetyantono, yang mengatakan rupiah melemah, pertumbuhan kredit melambat hingga 19% dari posisi 22%, kemudian memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ya, ini dia pernyataan dari Tony Prasetyantono, dan kemudian juga ada dari Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, Derum Bangun, yang mengatakan terus melemahnya nilai rupiah, pengusaha kesulitan merencanakan bisnisnya. Ya, yang terakhir dari Setio Maharso, Ketum DPP REI periode 2010-2013, rupiah melemah akan mempengaruhi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan. Pak Suryo, saya akan ke Pak Suryo nih. Sebenarnya yang dirasakan nantinya akan seperti apa sih dampak pelemahan rupiah ini yang dirasakan pengusaha khususnya? Ya, tadi kita bicara mengenai yang pasti agak terkena sulitnya itu adalah importir. Importir. Ya kan? Memerlukan lebih banyak rupiah untuk membeli dolar. Tapi kita kadang-kadang lupa bagaimana mengatasi masalah ini juga kadang-kadang bagaimana kita harus menggenjot ekspor kita gitu loh. Agar kita bisa mendapatkan lebih banyak valuta asing. Nah, di sini diperlukan kebijakan-kebijakan yang betul-betul mendukung upaya itu. Jangan kita keluar kebijakan-kebijakan misalnya dengan bea keluar, bea ekspor. Harga komoditas sedang melemah. Kita mengeluarkan kebijakan seperti itu. Jadi pengusaha semakin tertekan. Jadi gimana gitu ya? gitu loh. Ini kan menunjukkan tidak adanya koordinasi di antara departemen. Jadi di sini diperlukan mungkin ya lebih terintegrasinya ya kerjasama antara kementerian atau departemen dan dengan dunia usaha. Karena kita bisa memberikan masukan-masukan gitu kepada pemerintah kan. Kita kan yang mengerti lapangan. Iya, Kalau boleh kasih masukan nih ke pemerintah saat ini, pengusaha bisa minta apa sih, Pak? Ya, misalnya berikanlah kemudahan ya untuk agar kita bisa mengekspor. Ya. Sehingga selama ini kesulitannya di mana, Pak? Itu tadi misalnya ada biaya keluar itu kan lebih memberatkan, membuat produk kita menjadi tidak kompetitif gitu loh. Sedangkan sekarang ini kan kita persaingan semakin ketat ya. Pajak misalnya, kita itu sekarang beroperasi pada suatu lingkungan yang tidak diuntungkan dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita di negara lain. Bunga bank kita di sini lebih tinggi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya operasi kita, banyak itu pengusaha kita di dalam negeri sekarang ini sudah tidak diuntungkan. Biaya logistik lebih tinggi. Belum juga tadi saya sebutkan pajak, belum buruh juga sekarang juga sudah semakin menuntut kenaikan. Jadi hal-hal seperti ini perlu dibenahi. Dan ini adanya di ranah pemerintah ya. Tadi saya bergembira melihat BI dengan Departemen Keuangan ini perlu lebih memikirkan suatu kebijakan strategi yang betul-betul bisa memperbaiki atau mempermudah ya bagi dunia usaha untuk beroperasi. Kalau mau menunggu kebijakan pemerintah kan mungkin butuh waktu nih Pak. Kita kasih masukan terus nanti pemerintah kemudian harus koordinasi dulu untuk mengeluarkan kebijakan. Kalau boleh berbagi trik dengan kondisi rupiah yang saat ini, apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha untuk bisa memaksimalkan yang ada tanpa harus kemudian mengimpor dengan harga yang sangat tinggi? Untuk bisa survive ya kita juga harus tentunya berupaya untuk meningkatkan efisiensi kita, meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan daya saing kita. Sebab kalau tidak juga sulit dalam situasi seperti ini. Tetapi tentu ada hal-hal yang bisa pemerintah banyak membantu dalam hal ini kan. Nah, disinilah perlu adanya misalnya ya kebijakan-kebijakan fiskal ataukah apa yang bisa meringankan ya beban para pengusaha ini. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.